وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع نفس لا نشبع دعوة لا يستجاب له. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasaihul Ibad ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dan biografi tentang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini sudah masyhur ya. Hampir seluruh karyanya dipakai di pelosok-pelosok, bahkan di musola, apalagi pesantren ya. Dikenal dengan Mufti Hijaz ya, dan banyak memberikan karya, bahkan murid-muridnya dan semua ulama yang hidup zaman sekarang ini sambung sanadnya kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyati. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pujian terhadap yang lainnya sifatnya sementara ya. Ada hakikatnya pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dipuji atau tidak dipuji biasa-biasa saja. Allazi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Yang ja'ala al-ilma, Allah menjadikan ilmu itu arfa'a sifatil kamaliyah, sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Ya. Jadi Allah menjadikan ilmu itu sebagai sifat kesempurnaan yang paling agung, yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim. Seandainya tanpa ilmu, niscaya manusia laksana binatang. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikmiyati. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa Tuhan yang wajib disembah, yang mesti disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, wahdah yang esa ya, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikmiyati. Yang khassa man syaa, yang Allah khususkan man syaa terhadap orang yang ia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, bil ma'athiril hikmiyati, dengan kemuliaan hikmah ya, dengan kemuliaan hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyyah, yang Allah khususkan terhadap hambanya dan utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bi jami'i kamalil ubudiyyati, dengan segala kesempurnaan seorang hamba, segala kesempurnaan penghambaan. Jadi Rasulullah itu memiliki kesempurnaan yang Allah titipkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan makhluk lainnya, dibandingkan manusia lainnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa, meskipun sholla ini dengan arti fi'il madi yang maknanya untuk zaman dan waktu yang telah lalu, yang telah lewat, masa lampau, namun dalam konteks sholawat ini Allah selalu menggunakan bahasa fi'il madi, namun kegunaannya untuk fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' ya. Jadi Allah senantiasa bersolawat, memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya, memberikan anugerahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi mala'allahu, yang Allah penuhi qalbahu, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, dari sifat jalalnya Allah, sifat tingginya Allah, sifat agungnya Allah, al-a'la, yang tinggi, jalla wa ala. Jadi Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat keagungan, sifat ketinggian yang tidak dimiliki oleh manusia dan makhluk lainnya. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, dan Allah tentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk keindahannya Allah al-asna, yang bersinar ya. Jadi keindahannya Allah yang memancar ya, bagaikan sinar, bagaikan cahaya. Keindahannya Allah yang bercahaya dan bersinar, maksudnya memberikan keindahannya itu dirasakan oleh semuanya. Keindahan Rasulullah itu salah satu bagian daripada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang bahagia, orang yang memiliki hati yang riang ya, mansura dan tertolong ya. Masrura bahagia, mansura dan tertolong. Jadi Rasulullah tatkala dititipkan hati yang mulia, hati yang tinggi, hati yang agung ya, kemudian dengan jamal ya, dengan keindahan yang Allah titipkan kepada Rasulullah itu, maka Rasulullah pun menjadi bahagia, senang, riang. Wa ala alihi wa ashabihi, dan salawat Allah ya, wa ala alihi, kepada keluarga Rasulullah, wa ashabi, dan sahabat-sahabat Rasulullah, wasalikin ala nahjihi, dan orang-orang yang menempuh ya, ala nahdihi, atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanalu khairu wafira, dan orang-orang yang menempuh atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanalu, maka mereka yang berusaha untuk menempuh jalan Rasulullah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan khair wafira, kebaikan yang melimpah. Amma ba'd ya, setelah hamdalah dan salat, fayaqulul murtaji, maka berkata orang yang berharap, ghafral masawi, ampunan orang yang buruk ya, orang yang melakukan ketidakbaikan ya. Jadi orang berharap ya, orang berharap ya, orang yang berharap ridho Allah itu berkata ampunan ya, orang-orang yang merasa dirinya itu belum baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu siapa? Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Jadi Muhammad Nawawi ini merendah, min babil wara' wa tawaddu' ya, wa tawadu'. Jadi Muhammad Nawawi ini ya, Syekh Nawawi, kita kenal dengan Syekh Nawawi Banten ini,
berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan merasa dirinya belum baik. Nah, begitu juga kita, sekelas beliau aja masih merasa seperti itu, apalagi kita yang enggak ada potongan seperti para ulama zaman dahulu. Hadza syarhun wada'tuhu 'ala al-kitabil mustamili. Ini penjelasan yang aku letakkan, ya. Aku letakkan penjelasan ini alal kitabi, atas kitab al-mustamili alal mawa'idhi, yang mengandung atas nasihat-nasihat, ya, lil allamati, bagi seorang ulama yang alim, ya, alimun allamah, orang yang pengetahuannya banyak, ya, dari segi pikirannya, hatinya, tingkah lakunya, kemudian suluknya, akhlaknya. Al-Hafiz, orang yang telah hafal beberapa banyak riwayat hadis, ya, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syaib bin Hajar Al-Asqalani, dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tsumma Al-Misri, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dikenal, ya, diartikan anak batu, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini luar biasa sekali, ya, dengan karyanya yang begitu banyak, ya. Dikenal dengan juga Al-Hafiz yang telah menghafalkan berapa ratusan hadis, ratus ribuan hadis, ya. Taghammadahullahu ta'ala birahmatihi, Allah limpahkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dengan rahmatnya, amin. Wa sammaituhu nasaihal ibadi, ya, atau nasaihul ibadi. Aku namakan akan kitab tersebut nasaihul ibadi. Jadi nasihat-nasihat terhadap hamba, wejangan terhadap seorang hamba. Fi bayani alfadhi munabbihatin 'ala al-isti'dadi li yaumil ma'adi. Di dalam penjelasan lafaz-lafaz, ya, lafaz-lafaz munabbihat, peringatan-peringatan. Jadi penjelasan lafaz peringatan-peringatan untuk bersiap-siap menghadapi hari akhirat, ya, menghadapi hari yang abadi, hari yang kekal, yaitu hari kiamat, tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alullaha al-karima ayyanfa'a bihi al-muslimina, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-karima yang maha mulia, ayyanfa'a, semoga bermanfaat bihi dengan kitab tersebut al-muslimina, terhadap orang-orang Islam. Wa yaj'alahu dzakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan Allah jadikan kitab Nasaihul Ibad zakhiratan, sebagai simpanan sampai hari kiamat, amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang kasihnya itu tidak mandang bulu, baik itu pejabat, baik orang miskin, orang kaya, punya duit enggak punya duit. Ar-Rahman, orang kafir, orang muslim, orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Majusi, Ar-Rahman, ya Allah. Ar-Rahim, ya, lagi maha penyayang khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqiratin, dan disunnahkan ketika memulai segala urusan, segala perkara, ghaira muhaqqiratin, bukan perkara yang hina, bukan perkara yang rendah. Fa in tarakaha, dan jikalau seseorang, ya, jikalau seseorang meninggalkan perkara fi awwaliha, pada awal perkara tersebut, jikalau seseorang meninggalkan urusan pada awal urusannya, ata biha, ya, kalau seorang lupa atau meninggalkan bacaan, ya, ini yang pertama bisa basmalah, ya. Jadi jika seseorang meninggalkan basmalah fi awwaliha, pada pertama, pada segala urusan, pada urusan, ata biha fi asna'iha, hendaknya ia mendatangkan biha dengan basmalah, fi asna'i, di tengah-tengah urusan, biqaulihi, dengan ucapan orang tersebut, bismillah fi awwalihi wa akhiri, dengan ucapan bismillah fi awwalihi wa akhiri, dengan menyebut nama Allah fi awwali, pada awal dan akhir urusan.
Alhamdulillahi fi kulli hinin, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli hinin, dalam segala keadaan, ai zamanin qalla au kathura, yaitu waktu yang sedikit atau banyak. Jadi segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan, baik waktunya sedikit ataupun banyak. Wa awqatin wa hiya azminatun mahdudatun, dan waktu-waktu, wahia dan adapun waktu-waktu itu, azminatun mahdudatun, zaman atau waktu yang terbatas, wahia dan adapun lafaz awqat min atfin khasin ala amin, dari ataf khas atas awam. Ataf khasnya yaitu awqat, kemudian ataf awamnya am yang secara umum itu hin. Di awqat itu khas, hin itu am. Jadi lafaz awqat itu sebagai ataf ya atas lafaz yang am yaitu hin. Wassalatu, atau kalau di sini wassalati boleh. Ai al-atfi minallahi wa min ghairihi. Ya, karena alhamdulillah, lillah, wassalati dan sholawat. Ya, wassalatu al-atfu minal ataf dari Allah. Kalau wassalati ataf dari Allah, wassalatu boleh lagi ya. Ataf dari Allah, wa min ghairi, dan dari selain lafaz Allah. Ala rasulihi, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila kaffatil khalqi, kepada semua makhluk ya. Asyrafil khalqi, siapa sih Rasulullah itu? Asyrafil khalqi ya, makhluk yang paling mulia. Wa huwa, dan adapun makhluk, kullu ma aujadahu Allah taala ala taqdirin aujabathul hikmatu, dan adapun makhluk ialah segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah adakan ya atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Aujabathul hikmatu, atas ketentuan Allah yang hikmah itu wajib ya. Hikmah itu wajib terdapat pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti ada hikmah yang Allah titipkan. Wal bariyat ya, wal bariyat ay al makhluqat mutlaqan ya. Wal bariyat, dan ada lafaz bariyat ya, ay al makhluqati mutlaqan, yaitu makhluk-makhluk secara umum. Au allati fil ardi, atau sesuatu yang ada di muka bumi. Nah, jadi kalau al-bariyat itu disifat ada makhluk yang sifatnya mutlak umum, atau allati fil ardi, yang ada di bumi. Nah, fahiyya, dan adapun lafaz bariyat ya, fahiyya, dan abu lafaz au ya min adfil muradifi, termasuk ataf persamaan ya, ataf persamaan. Jadi au ini ya, lafaz au ya, min adfil muradif, termasuk ataf persamaan. Au min adfil khasi alal ami, atau dari ataf khas atas am. Ataf khasnya itu fil ardi, amnya mutlaqan, makhluk secara umum. Kalau di muka bumi doang berarti makhluk secara khusus. Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim, maka Tuhan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk Allah yang paling utama dari segalanya. Hadhihi, ini al-mustahdaratu fi dhihni, yang dihadirkan di kepala. Munabbihatun, dalam pikiran ya. Munabbihatun 'alal isti'dadi liyaumil ma'ad, peringatan-peringatan untuk mempersiapkan diri ya, peringatan mempersiapkan diri terhadap hari akhirat ya, hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ta'ahubi li ajli waqti ruju'i ila Allah taala, atas ya,
fa inna minha minal munabbihati ma yakunu masna zawjaini wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil ashrah. Ya. Nah, ini ya. Alal istidadi di yaumil ma'ad ay ala ta'ahubi, atas persiapan bersiap-siap, li ajli waktu rujuk, semata-mata waktu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha, maka sesungguhnya minha dari munabbihat, ya, maka sesungguhnya di antara peringatan-peringatan itu ma yakunu masna, terkadang ada yang dua. Jadi peringatan yang disampaikan di dalam kitab ini ada yang dua, ai zaujaini dua-dua, wa minha, dan di antara peringatan-peringatan yang dijelaskan dalam kitab ini ma yakunu sulasiyan ila tamamil ashrah, terkadang ada yang sampai 3, bahkan sampai sempurnanya yaitu 10. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'a asyrata, ya. Dan jumlah makalah-makalah yang disebutkan dalam ini berjumlah 214. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una wal bawaqi athar. 45 itu terdiri dari hadis-hadis dan sisanya itu terdiri dari athar.